Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ali tayyibin wa ashabil tahirin ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'd. Yang kami muliakan para perindu majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang hadir di sini diberikan kesehatan dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan-urusannya, yang punya hajat dikabul, yang punya urusan dimudahkan, yang sakit disembuhkan. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rutinan majelis setiap Senin malam Selasa. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang ahli istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu, yang semoga dengan ini kita pun akan dimudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya bertemu dengan Pak Haji Saifuddin. Beliau saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat dan menyampaikan kepada kami, kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dalam ketaatan dan segala urusan-urusan beliau juga dimudahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah, sebelum kita masuk ke kajian utama kita, yaitu berkaitan dengan fikih, sebelumnya kita akan bahas makna daripada sabar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar ya, sabar, sabar, sabar. Sering Bapak Ibu? Sabar Bu, sabar Pak. Ya. Nah, sabar itu adalah kalimat yang sering kita dengar bahkan kita ucapkan. Dikatakan oleh ulama Imam Ghazali berkenaan dengan keutamaan orang yang bersabar. Kata Imam Ghazali, Bapak Ibu, beliau mengatakan, man aroda ayunjun min azabillah wa yanalu sawabuhu wa rahmatuhu wa yudhilu jannatihi falyanha nafsahu anis sahwati dunya. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang ingin terbebas dari siksa Allah serta mendapatkan pahala dan masuk surga, hendaknya dia melarang dirinya dari syahwat dunia. Dan hendaknya dia bersabar atas
as-sada'id wa masoibuha. Bersabar atas musibah atau ujian yang atas dirinya tidak suka. Di sini Imam Ghazali menyampaikan poin bersabar atas musibah atau ujian atas dirinya tidak suka. Juga dikatakan bahwasanya wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi pangkatnya orang bersabar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahala sabar itu tidak bisa dibandingkan dengan pahala-pahala lain yang memang ada hitungannya. Contoh, bersedekahlah kamu, maka nanti dari sedekah itu akan dikali lipatkan. Ada yang dikali lipat menjadi 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Tapi dengan bersabar ini tidak ada hitungannya. Maknanya apa? Pahala sabar itu sangat besar sekali. Pahalanya apa? Pahalanya adalah Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi kalau dicintai oleh Allah itu sama dengan kekasih Allah. Kalau kekasih Allah itu, maka apapun yang diminta pasti akan diberi oleh Allah. Allah akan mudahkan dia untuk beribadah. Allah akan mudahkan dia untuk sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dan Allah akan susahkan dia kalau akan bermaksiat. Tidak bisa. Tidak akan bisa bermaksiat. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, cinta itu dibalas. Kalau kita cinta kepada seseorang, harapan kita apa? Harapan kita kan dicintai lagi oleh orang kita. Misalkan kita cinta kepada istri kita. Harapan kita adalah istri kita cinta juga kepada kita. Ketika kita berharap cinta kepada Allah, maka kata Allah cukup dengan apa? Dengan bersabar. Maka dengan bersabar Allah akan mencintai kita semuanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahli sabar. Yang disebutkan dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar, dan semoga itu adalah kita. Nah, di sini kata Imam Ghazali, Bapak Ibu, sabar itu ada tingkatannya. Bahkan menurut para ulama, sabar itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah. Jadi seperti kita menjalankan perintah sholat, puasa, zakat, berbuat baik kepada orang, sedekah, itu adalah sabar atas ketaatan kepada Allah. Jadi kita dengan menjalankan perintah Allah itu, dengan kita sabar itu ada pahalanya Bapak Ibu. Dan besar sekali pahalanya. Nanti kan kita sebutkan pahalanya sebesar apa. Bangun subuh, lagi enak-enaknya tidur. Bangun Pak, Bu, subuh. Ya, sabar menjalankan sholatnya. Puasa menahan lapar. Dari fajar shadiq sampai dengan terbit matahari, sabar. Nah, itu adalah sabar martabat yang pertama, yaitu sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua adalah sabar atas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap yang diharamkan oleh Allah, ketika kita tidak melakukannya, maka di situ akan ada pahalanya. Sabar dari bermaksiat, misalkan mohon maaf melihat sesuatu yang terbuka seperti aurat dan lain sebagainya, kita tahan. Ya, sabar dari melakukan hal-hal kemaksiatan, itu sabar atas keharaman. Di situ juga ada pangkatnya. Di situ Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar. Yang ketiga adalah sabar atas musibah atau ujian yang sedang menimpa. Wa inda musibatu ula, khususnya musibah yang diderita ataupun yang didapatkan pertama kali. Contoh,
Musibah yang pertama kali itu gini contohnya, Bu. Contoh, semoga kita semua panjang umur. Misalkan ada seorang pasangan suami istri ditinggal meninggal oleh misalkan suaminya. Itu ujian, itu musibah. Dan itu pertama kali karena merasa kehilangan suaminya. Ketika dia bersabar, itu pahalanya sangat besar sekali untuk si istri tersebut. Contoh lain, musibah apa misalkan? Musibah misalkan gempa bumi, nggak pernah gempa bumi sampai dengan luluh lantak. Itu musibah pertama, maka itu musibah pertama dan sabar pahalanya sangat besar sekali. Ya, sangat besar. Nah, di sini diriwayatkan untuk yang pertama bersabar atas ketaatan kepada Allah, itu nanti di akhirat nanti derajatnya orang yang bersabar tersebut akan dinaikkan oleh Allah 300 derajat. Satu derajatnya aja kalau dihitung dengan jarak itu jarak antara bumi dengan langit. Satu derajatnya. Dan ini khusus untuk yang sabar atas ketaatan kepada Allah diberikan 300 derajat nanti di akhirat. Maknanya apa? Maknanya benar-benar ditinggikan derajatnya orang yang bersabar. Ini martabat yang pertama. Yang kedua, martabat yang kedua, yang tadi, karena bersabar karena keharuman. Bersabar atas apa yang diharamkan oleh Allah. Menjauhi maksiat, ya menghindari naudzubillah misalkan judi dan lain sebagainya. Itu derajatnya Bapak Ibu mau tahu berapa? Derajatnya 600 derajat. Lebih besar. Pahalanya lebih besar, derajatnya lebih tinggi. Dan yang ketiga yang paling tinggi adalah bersabar karena ujian atau musibah yang diderita.